Isi dok. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Ikeja Besan Saragosa, dokter yang mendapatkan tugas jaga pada pagi hari ini. Deh. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Andi dok. Pak Andi. Pak Andi umurnya berapa sekarang? Saya 25 tahun 25 tahun. Kerjaan Pak Andi sekarang sebagai apa? sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Ada yang bisa saya bantu Pak Andi? Jadi gini dok, saya punya keluhan kemarin saya muntah-muntah terus disertai juga nyeri di perut bagian kanan bawah dok. Muntah-muntah dan nyeri Ya. bagian perut kanan bawah ya. Apa muntah-muntah dan nyeri ini disertai dengan gejala diare? Enggak dok. Sebelumnya apakah Pak Andi pernah mengalami emah itu? Enggak juga. Emah tidak pernah ya. Adakah gejala-gejala lain atau indikasi lain yang menyertai emah itu, misalkan seperti pusing atau demam mungkin? Dari 3 hari yang lalu saya sudah merasa demam dok. Demam nih, tidak ada. Baik Pak Andi, saya di sini akan mencoba memeriksa Pak Andi dengan prosedur pemeriksaan basic abdomen ya, pemeriksaan bagian perut. Jadi pemeriksaan ini diperlukan kesediaan Pak Andi untuk membuka bajunya sedikit ya, mungkin setengah badannya. Setelah itu di mekanismenya saya mungkin akan melakukan sedikit penekanan, habis itu pengetukan, perabaan serta pengecekan maupun menggunakan mata maupun dengan stetoskop ini. Jadi apakah Pak Andi bersedia melakukan ini semua? Bersedia dok. Baik, kalau bersedia silakan Pak Andi ke ruang pemeriksaan ini. Baik Pak Andi, terima kasih telah berada di ruang pemeriksaan ini. Ya. Sebelumnya kita akan melakukan keempat pemeriksaan. Yang pertama itu inspeksi, terus auskultasi, perkusi dan palpasi. Yang masing-masingnya sudah saya jelaskan prosedurnya tadi di ruang tunggu. Ya. Baik, sebelum melakukan keempat pemeriksaan tadi, saya akan melakukan aseptik atau cuci tangan dulu. Silakan Pak Andi mengambil posisi untuk tidur. Jadi saya juga menggunakan handscoon atau sarung tangan untuk menjaga supaya tenangnya. Baik Pak Andi, bisa kita mulai ya. Pertama-tama angkat baju Pak Andi mungkin sekitar segini ya, setengah badan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dulu. Inspeksi di sini saya akan melihat ke 5 aspek. Yang pertama kulit, setelah itu di bagian pusar atau umbilikus di sini. Selanjutnya bentuk simetris atau tidaknya bagian perut Pak Andi. Setelah itu ada tidaknya gerak peristaltik khusus. Dan yang terakhir itu adakah denyutan dari arteri yang berada di perut itu. Dan kalau untuk aspek kulit sendiri, saya lihat di sini tidak ada buah merah. Selanjutnya dan tidak ada buah merah, juga tidak ada tonjolan menunjukkan edema. Di samping juga tidak ada bekasnya jaritan bekas operasi, dan juga tidak ada obstruksi vena cava serta dilatasi vena sendiri ya. Untuk dari umbilikus sendiri saya lihat tidak ada gejala headnya ataupun inflamasi, jadi masih keadaan normal. Untuk gerakan peristaltik di aspek ketiga Nike saya juga tidak melihatnya, jadi bisa diartikan atau dikategorikan normal juga. Dan yang terakhir itu
dari denyutan arteri abdominalis atau arteri pada perut bagian di sini juga tidak terlihat. Jadi berdasarkan inspeksi ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala-gejala yang tampak dengan mata telanjang. Ini kita mulai dengan auskultasi. Auskultasi ini saya akan menggunakan alat bantu stetoskop, di mana saya akan mencari bising usus serta desiran dari pembuluh darah Pak Andi. Saya akan melakukan auskultasi ini di 5 titik. Yang pertama di arteri renalis, arteri iliaka, arteri abdominalis, dan ini juga sama seperti ini karena dia kan dextra dan sinistra, kanan dan kiri. Saya mulai ya. Bisa relax saja, mungkin pengecekan ini sebentar, sekitar 10 detik ya. Baik Pak Andi, setelah saya lakukan auskultasi tadi, saya mendapatkan desiran dari pembuluh darah arterinya itu tidak ada, yang dalam artian ini normal, tidak ada gejala napi untuk permasalahan vaskulernya atau pembuluh darahnya. Selanjutnya untuk bising ususnya sendiri juga tidak meningkat dalam artian stagnan, dan juga frekuensinya itu sekitar 10 kali per 10 detik, jadi masih dikategorikan normal. Nah, kita melangkah ke tahap ketiga, yaitu adanya tahap perkusi. Di tahap perkusi ini saya akan melakukan sedikit pengatukan di beberapa bagian, khususnya di bagian hepar, karena bagian tahap perkusi ini saya akan mencoba mengukur bagian hepar Pak Andi, di samping juga nanti di akhir kita akan melakukan ketok ginjal. Bisa dimulai ya. Pertama, saya akan mengukur heparnya yang berpatokan pada linea mid clavikular ya, dari arah kaudal ke kranial. Setelah itu baru kita tandai bagian yang terdengar bunyi pekak dengan pulpennya untuk dijadikan batas bawahnya. Selanjutnya di bagian batas atas kita mulai dari interkosta 2. Setelah mendapatkan ini, kita baru mengukurnya menggunakan Medline, yang dimana nantinya bisa menjadi patokan kita mengukur lobus kanan dari hati sekitar 5 cm ya. Ini bisa dikatakan normal karena untuk lobus kanan hati ini rentangnya itu antara 6 sampai 12 ya. Selanjutnya untuk di lobus kanan kita menggunakan patokan linea mid sternalis yang ini, lalu kita tarik garis lurus ke tengah untuk batas atasnya, kira-kira di sini. Untuk batas bawahnya kita mulai dari bagian umbilikus, kita tarik garis dari kaudal ke kranial ya, yang melakukan sedikit penekanan untuk pengukuran. Seperti ini ya, untuk dijadikan batas bawah.
ini baru kita ukur lagi pakai mat lainnya. Kurang lebih 4 cm ya. Jadi untuk lobus kirinya hati Pak Andi itu mendapatkan ukuran 4 cm, jadi masih dikategorikan normal karena rentangnya itu 4 sampai 8 gitu. Selanjutnya bisa kita beralih ke pemeriksaan ketok ginjal. Silakan Pak Andi duduk menghadap ke sana ya. Bajunya agak diangkat. Ya sudah. Jadi di sini saya akan melakukan ketok ginjal. Jadi kalau misalkan ada rasa nyeri bisa diinformasikan gitu. Nyeri? Bapak nyeri kan? Enggak ya? Kalau begitu sudah, silakan duduk atau tidur kembali. Rendang ya. Setelah melakukan perkusi tadi, kita akan melakukan palpasi. Nah, di palpasi ini saya akan lakukan beberapa penekanan di khususnya pertama itu di kuadran abdomen atau perut Pak Andi ya, karena ada 4 bagian, jadi saya coba menekannya di seluruh kuadran tersebut ya. Penekanan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada massa di dalam atau benjolan dalam kuadran Pak Andi. Sebelumnya bisa diangkat kakinya dulu, di gini, cukupkan Andi. Bernapas lewat mulut, relax saja ya. Saya ulang. Pernapasan lewat mulut ini berguna untuk merilekskan bagian rongga perutnya. Nah, sepertinya tidak ada massa atau benjolan yang berada di dalam rongga perut Pak Andi. Selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan hati. Nah, pemeriksaan hati atau liver ini kita mulai dari masuknya tangan kiri saya ke bagian bawah, tepat di garis batas bawah yang sudah kita ukur tadi ya. Saya akan diturunkan lagi badannya di dasar. Sekarang tangan kanannya kita arahkan seperti ini, di bawah, tepatnya di bawah 312 ya. Bisa tarik nafas sekarang, tarik nafas panjang dalam ya. Sudah, lepaskan gitu. Tarik nafas lagi sekali. Sudah, lepaskan gitu. Nah, untuk pemeriksaan ini kita lanjutkan ke pemeriksaan limpa ya, dengan metode yang sama. Tangan kanan berada di bawah sekarang, sedangkan tangan kirinya sekarang berada di atas. Tangan kanan mendorong ke ventral, tangan kirinya mendorong ke bawah. Siap, bisa kita mulai. Kakinya tetap jadi, tarik nafasnya dari rongga mulut dalam gitu. Baik, sudah, hembuskan. Tarik nafas lagi. Baik, sudah, hembuskan. Untuk pemeriksaan limpa ini saya menggunakan 2 metode tambahan ya, metode Sapner dan Hackett. Metode Sapner ini kita gunakan setelah kita berhasil menemukan garis imajiner. Bisa diturunkan sedikit tangannya ya. Nah, garis imajiner itu dari sias melewati umbilikus ke costa ventralnya ini. Jadi saya akan lakukan penekanan di sini ya. Silakan bernafas normal menggunakan mulut lagi ya. Kakinya bisa ditekuk lagi. Gitu. Selanjutnya metode yang terakhir itu metode Hackett. Kita akan membuat garis imajiner lagi dari bagian iliak kiri menuju ke costa ventral lagi, ya, dan melakukan tekanan di bagian sana. Siap, kita mulai. Yang tarik nafas lagi, relax ya.
pemeriksaan limpa sudah selesai. Kita ke pemeriksaan arteri abdominalis, arteri yang berada di tengah-tengah perut ini gitu. Nah, untuk metodenya sendiri nanti Pak Andi tarik nafas dalam seperti tadi. Arteri abdominalis ini berada di regio epigastrium. Silakan tarik nafasnya. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Ya. Dan yang pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan ginjal, seperti pemeriksaan hati dan limpa tadi. Untuk ginjal bagian kanan, tangan kiri saya berada di bawah, mendorong ke ventral, tangan saya berada di atas. Posisinya sama seperti posisi ketuk ginjal tadi ya. Silakan tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Untuk yang di sebelah kiri, tarik nafas lagi. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Dingin, lepaskan. Sudah, pemeriksaan sudah kita lalui semua. Sekarang kita tinggal menuju ke tempat tunggu tadi untuk kesimpulan saya berikan nanti. Terima kasih Pak. Pak Andi, di sini saya akan mencoba merangkum kesimpulannya. Semua tadi dari tes yang saya lakukan semuanya sih normal ya, dari keempat aspek, baik itu inspeksi, auskultasi, perkusi maupun palpasinya. Mengenai keluhan yang Pak Andi rasakan tadi, baik itu muntah-muntah, nyeri maupun adanya indikasi keluhan lain yaitu demam, ini mungkin Pak Andi mengalami gejala radang usus buntu nih. Untuk itu mungkin saya sarankan Pak Andi ke spesialis yang berkaitan dengan ini. Nanti saya buatkan surat rujukannya. Apakah ada yang ditanyakan tadi? Sudah jelas ya? Baik. Untuk suratnya bisa menyusul, silakan Pak Andi. Ya.